Al-maqalatus tsaminah Anil A'mash, ya. Makalah yang ke-8 dari Imam A'mash. Ismuhu Sulaiman bin Mahran Al-Kufi, dari Kufah. Beliau ini salah satu ulama yang seangkatan dengan Imam Abu Hanifah, Nu'man bin Sabit Abu Hanifah. Salah satu pendiri mazhab pertama dalam Islam, dalam fikih, ya, pendiri mazhab dalam fikih, namanya Nu'man bin Sabit, gelarnya Imam Abu Hanifah. Beliau ini teman diskusinya Imam Abu Hanifah. Kalau Imam Abu Hanifah ada masalah, ya, itu sering tanya konsultasi, begitu juga sebaliknya dengan Imam A'mash. Imam A'mash ini sering diskusi. Cuman beliau tidak jadi imam mazhab, ya. Walaupun di dalam Islam, ya, dalam khazanah keilmuan Islam khususnya mazhab fikih, itu mazhab itu tidak hanya 4, banyak mazhab itu, ya. Mazhab Sufyan bin Uyainah, mazhab Sufyan Ats-Tsauri, 4 mazhab itu, Ja'fari, Daud Az-Zahiri dan lain sebagainya. Ada 10, tapi yang lainnya hilang karena, ya, mulai ditinggalkan oleh pengikutnya. Yang tetap bertahan adalah Imam 4. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Di Indonesia nambah 1, Imam Samudra. Gak tahu lagi di mana. Mulai lagi. Wes lurus mulai. Udah lurus loh. Ada juga yang lainnya. Imam Shogir fi Masjidil Kabir. Ada Imamul Kabir fi Masjidil Shogir. Man kana ra'su malihi at-taqwa kanat al-sunu an wasfi ribhi dini. Barang siapa yang modal ra'su malih, modal, ya, ra'sul mal itu kan modal, ya. Barang siapa yang modalnya adalah takwa, maka lisannya, lidahnya ini akan malas untuk mensifati modal itu sebagai sebuah keuntungan dalam agama. Orang kalau mindsetnya, otaknya ini modalnya udah takwa, dia nggak akan berkata, saya mah tenang lah, duit modal udah banyak, ya. Sholat saya udah tiap hari sholat, insya Allah amal saya sudah banyak. Sudah banyak untungnya lah, saya udah sering sedekah, insya Allah tenang aman. Dia tidak akan berpikir seperti itu. Mulutnya ini akan malas ngomong. Kenapa? Mulutnya akan bilang kurang, akan selalu bilang kurang. Kenapa? Karena mindset di dalam otaknya itu saya harus mendedikasikan segala aktivitas saya ini semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam wujud mengamalkan perintah Allah dan menjauhi larangan. Yang itu kemudian disebut dengan istilah takwa. Jadi kalau udah bermodalkan takwa, itu nggak akan pernah ngomong untung dalam urusan agama. Ya Gus, jadi nggak bakal ngomong cair ngamen, gitu nggak bakal ngomong ya, nggak bakal ngomong. Ya berarti kita masih ngemikirin itu. Aneh kan nggak pernah ngomong kalau aneh dapat tuh cair, itu nggak pernah ngomong kayak gitu. Aneh ngomong kayak gitu kalau ente dapat cair habis ngamen, disebutin lagi angkanya. Alhamdulillah bah, makasih. Aneh ngamen dapat sekian, waduh gitu saya offset itu. Iya. Wa man kana ra'su malihi dunya, orang yang modalnya dunia, pokok inti pemikirannya, isi otaknya itu adalah cuma urusan dunia, kanat al-sunu an wasfi khusranidi ini. Maka lidahnya itu akan enggan, malas untuk mengomong, aduh saya rugi, saya ini kayaknya kurang modal saya dalam urusan agama. Wah, urusan dia dunia saja. Yang ada dalam pikiran dia bagaimana pengen punya ini kurang, ini nggak ada, ini harus punya, ini gitu aja. Kalau saya belum sholat, waduh, sholat saya kurang. Saya belum hafal Quran, hafalan saya baru sedikit, nggak bakal ngomong kayak gitu. Kalau mindsetnya hanya dunia. Apalanya sedikit, ya nanti lagi lah. Gampang lah, tuaan dikit. Nah, karena gitu, kan sukanya gitu.
sekarang ini mumpung masih sehat, mumpung masih segar badan, masih kuat, semangat cari duit. Oh, udah gitu aja urusannya dunia. Nggak ada rugi, nggak ikut ngaji. Ngaji, nantilah, akul. Mesti nantilah. Tapi kalau yang modalnya takwa, ya, mindsetnya itu isinya takwa, maka begitu dia aduh, saya amat saya nggak ngaji nih, saya nggak bisa ngaji, nggak bisa hadir. Oh, saya nonton live-nya lah. Nah, kan gitu. Iya kan? Walaupun ada yang hadir bah, udah itu hilang. Isinya hadir bah doang, mantap. Ada yang jimak bah, Hilang. Waduh, nyimak, parah, nyimak, diganti-ganti urutnya. Hadir bah sana tinggi, hadir gitu doang, kasih jempol, hilang orangnya. Soalnya tahu dari mana? Nggak lama dari situ pasang status lagi nyupir. Nggak hadir, cuma ngebuka itu doang. Tapi alhamdulillah, karena dalam otaknya ada takwa dikit. Iya. Wal makna man tamassaka ala taqwa bi imtithali awamirillah wa jitinabil ma'asi bi an assasa af'alahu bi muwafaqati syar'i falahu hasanatun kasiratun la tuhsa. Kenapa dia tidak akan pernah rugi? Ya, kenapa orang yang orang yang bertakwa itu tidak akan pernah merasakan kerugian? Karena ketika dia takwa, ketika dia mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, menjauhi kemaksiatan, maka ia akan mendasarkan mendasari amalan-amalannya, perbuatan-perbuatannya dengan hal-hal yang menyesuaikan kepada syarak. Ya, dia amalannya pasti harus sesuai dengan syarak, dengan syariat. Maka orang itu akan mendapatkan kebaikan yang banyak, yang saking banyaknya la tuhsa, tidak dapat dihitung. Wa man tamassaka ala umurin mukhalifatin lisyar'i falahu sayyi'atun kasiratun. Maka orang yang berpegang teguh pada perbuatan, mengerjakan perbuatan-perbuatan yang menyelisihi syariat, menyelisihi syara, maka ia akan mendapatkan sayyi'atun kasiratun, keburukan yang banyak. Yang saking banyaknya ajazat al-sunu an zikri dzalika bil adad. Saking banyaknya lisan ini tidak lagi mampu untuk menyebutkan angka yang pantas menggambarkan banyaknya keburukan yang diperoleh bagi orang yang sibuk dengan hal-hal yang maksiat dan menyelisihi syariat. Gitu. Ya, bil adad dengan jumlah. Berapa sih jumlah paling banyak? Susah kan, nggak bisa nyebutin. Semiliar-miliar, masih ada di atas miliar-miliar. Masih ada triliun, masih ada di atas triliun. Ya, triliun 1 kata beliau. Loh ya, triliun 1 banyak mana mas triliun? Hah? Ya kan masih ada angka berikutnya. Oh iya. Triliun masih ada yang di atas itu. Ya, triliun 1 gitu. Ya masih banyak. Tapi untuk orang yang berbuat maksiat tapi menyelisihi sunnah, mau sebanyak apapun dia nyebut triliunnya, tetap masih kalah banyak dengan kemaksiatan, dengan dosa yang dia dapat. Kenapa? Karena udah nggak sanggup lagi mengungkapkan dengan angka, tidak lagi bisa diungkapkan dengan kata-kata berapa banyak kemaksiatan dan dosa yang sudah dia peroleh ketika perbuatannya didasarkan pada hal-hal yang menyelisihi syariat. Pas jam 9 al-maqalatut tasi'ah wallahu a'lam bis-shawab. Deal ya? Cukup. Kita tutup dengan bersama-sama ucapan nafas hamdalah. Alhamdulillah.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Doa.